cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa, Indonesia yang subur sempat dikenal sebagai negara agraris dan bersuasembada beras. Namun kini nyatanya pemirsa, bangsa kita harus bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini terlebih kesejahteraan petani yang tidak pernah terangkat. Dan pemirsa, menyambut peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, Kacamata Michael memotret nasib petani dan juga ketergantungan pangan. Pemirsa, berikut Kacamata Michael. Pemirsa, tahukah Anda saat ini saya bukan berada di Karawang atau sentra penghasil beras lainnya, namun di Cakung Cilincing, Jakarta Utara, di mana sawah seluas ini masih bisa kita temui. Nah, sayangnya kehidupan para petani di sini jauh dari layaknya sebuah negeri agraria. Dan kali ini saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana kehidupan para petani di sini dalam Kacamata Michael. Di tengah himpitan hutan beton, areal sawah terhampar menunggu digarap para petani. Mereka berjuang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tak terkecuali Wakidin. Petani Parubaya ini menggarap sekitar 2 hektar areal sawah. Pekerjaan yang tak mudah karena Wakidin mengerjakan persiapan menanam padi ini seorang diri. Kalau ngerjain itu Pak, saya itu kan 15 hari Pak, sendirian di 15 hari itu. 15 hari dari Ya, mulai ngecek tuh, ya. Mengeburkan tanah. Ya, galang tuh, ya itu. Nah, kolektor bangsa ini apa 10 hari Pak, kolektor tuh, ya. Jadi kan saya kan pas itu kan apa, kurang lebih 1 bulan kalau ngerjain sama kolektor. 1 bulan tuh udah sama nanam-nanam ininya sendiri ya? Iya itu sama nanam padi itu, benar tuh. Nah, hasilnya sendiri bisa dirasakan? Ya kalau hasil sendiri makan kalau motong Pak. Kira-kira berapa bulan tuh Pak? 4 bulan Pak kalau 12 ton tuh. 12 ton. Nah, Bapak dibaginya? Ya saya kan lamun bersih tuh Pak, kan lamun kan dapat 6 tonan, cuman kan saya kan diambil di depan, cuman kan bersihnya 4 ton tuh Pak, 1 orang. Oh, jadi Bapak cuma dapat 4 ton? Ya, 4 ton tuh Pak. Cukup nggak tuh Pak buat kehidupan sehari-hari? Ya, iya sehari-hari ya cukup Pak lamun itu kan. Cuman kan naruh nggak ada kan? Iya, cuman saya kan naruhnya kan kurang, ada tinggal pas-pas doang Pak. Terbuat modal lah gitu Pak. Gitu. Kalau 4 ton gitu dijual sekilonya berapa Pak? 400 sekarang Pak. 400 rupiah? Iya Pak, iya 400 rupiah 1 kilo. Per kilo? Per kilo. Ini kendalanya apa aja sih masalahnya? Kan kalau modal kan ini kan modal dari orang semua, saya minjem Pak. Jadi kan saya kan buat bayar orang itu kan. Terus kendalanya mah apa kalau nggak diurusin itu Pak kagak jadi, cuman. Kendala serupa juga dikeluhkan petani lainnya. Kendalanya apa sih yang dirasakan buat Bapak sebagai petani garapan? Cuma aja modalnya aja yang kagak ada. Orang modal gitu, kadang-kadang kita minjem yang modal kan udah minjem nih. Lama kita nggak bisa ngembaliin, itu nggak dapat lagi. Minjem lagi. Memang bagi para petani di ibu kota, resiko gagal panen terus membayangi mereka. Artinya, jika tidak mendapat hasil maksimal, jerat hutang akan melilit kehidupan para petani. Belum lagi muncul kekhawatiran dari para petani yang tidak bisa menggarap sawah karena ketiadaan modal. Kita ngajukan sih permohonan untuk penambahan untuk bantuan, namun masih dalam pemikiran oleh pemerintah. Pemikiran atau tidak terrealisasi? Sementara baru hanya pemikiran, sampai ini belum terrealisasi seperti itu. Saya sangat mengharapkan sekali untuk ditambah keuangan yang berada di Gapoktan Rorotan Jaya ini. Sepertinya apa sih bantuan ini bagi para petani? Bantuan berbentuk yang modal yang nanti kita berikan kepada petani, pupuk, pestisida, bibit, dan lain-lainnya. Realisasi bantuan pemerintah sangat diharapkan agar kehidupan para petani tak terpuruk. Jika petani sejahtera, pencapaian swasembada beras pun bukan sekedar angan-angan.
Indonesia sendiri pernah membuktikan pada dunia swasembada beras sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1984, 2004, dan 2008. Apalagi menurut data BPS, luas lahan panen meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012, di Indonesia dari sekitar 13,5 juta hektar sawah menghasilkan 69 juta ton. Sedangkan di Jakarta, lahan sawah yang ada seluas 1.900 hektar dengan kemampuan hasil produksi beras mencapai sekitar 11.000 ton. Bagai tikus mati di lumbung padi, demikian nasib kehidupan para petani di Indonesia. Para penggarap lahan di sebuah negeri agraria dengan kekayaan alam luar biasa. Jika Indonesia pernah mengalami swasembada beras, artinya negeri ini pernah mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya dengan impor minimal. Lalu mengapa ini tidak bisa terjadi di masa sekarang ketika dikatakan kondisi perekonomian negara semakin membaik? Dengan mengembangkan komoditas pertanian lah dengan tepat, kita bisa membantu petani naik kelas. Kekuatan-kekuatan yang ada di sini itu jauh lebih nyaman dengan mengimpor terus-terusan daripada membangun rakyat kita agar bisa mandiri. Kalau sekarang kita kerjakan, yang saya katakan kebijakan kita ini nggak pernah utuh. Karena masing-masing departemen jalan lebih senang sendiri. Bahwa membangun ini bukan membangun perusahaan supaya masuk Fortune 500. Bahwa yang dibanggakan itu bukanlah besarnya ekonomi kita. Yang perlu kita laksanakan adalah mengangkat harkat rakyat. Kalau harkat rakyat ini sebagian besar masih di pedesaan, dan kemiskinan sebagian besar masih di pedesaan, kita harus menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang ditopang oleh kebijakan keuangan, kebijakan industri, kebijakan perdagangan, semuanya ini sehingga petani bisa naik kelas. Pemirsa, sulit dibayangkan negara agraria sekaya ini menyimpan kemiskinan luar biasa. Sudah seharusnya rahmat Tuhan yang berlimpah ini tidak berubah menjadi kutukan, namun harus dikelola dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.